Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum merenungkan bagian firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan doa, support dari Pak Gembala, Ibu, bahkan untuk Bapak Ibu semua, sehingga semua proses pengobatan saya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, saya sehat. Puji Tuhan, saya sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang berjalan bersama dengan Tuhan itu kita tidak meminta kemudahan. Ya, berjalan dengan Tuhan itu kita minta kemampuan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Bagian firman Tuhan hari ini mari kita membuka bersama-sama. Kok Bu Esther nggak cerita sih itu kemarin gimana ceritanya gitu ya. Yang penting Bapak Ibu saya sehat, puji Tuhan. Mari kita membuka dari kitab Rut. Kita membuka dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu Pak Robi sudah menjelaskan bagian firman Tuhan. Saya nggak mau membahas masalah perbedaan. Ya, perbedaan antara komitmen dan janji. Nanti saya salah, Pak. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang satu tokoh yang memang saya terus diberkati dari kisah hidup Rut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita di masa sekarang ini sangat jarang ditemui seorang menantu itu nempel sama mertuanya. Ya. Apalagi sampai kayak sampai nggak terpisahkan. Kalau kita baca tadi kan kayaknya dia nggak mau dipisahin dari mertuanya. Yang ada kalau bisa ya udah selesai gitu ya. Saya akan melanjutkan hidup baru. Udah meninggalkan suaminya berarti ya hubungannya ya kita tinggal menjalani ya menjaga hubungan baik lah gitu ya. Tetapi ini nggak dilakukan oleh Rut. Kalau zaman sekarang begitu meninggal ini suaminya ya udah langsung hidup sendiri gitu ya, langsung meneruskan kehidupan sesuai dengan maunya saya kan gitu. Tetapi ini nggak terjadi Bapak Ibu dengan Rut. Coba lihat sinetron pertengkaran antara mertua sama menantu, panjang dan nggak ada habisnya ya kan. Hanya masalah beras bisa jadi masalah ya kan, masalah berebut jemuran. Kebanyakan jemurannya mertua kita bisa berantem hanya gara-gara gitu. Boro-boro mau hidup satu rumah selama-lamanya gitu ya istilah kata. Tapi ini tidak terjadi Bapak Ibu dengan Rut ya. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama tentang berpegang pada komitmen. Bapak Ibu, Rut adalah seorang pribadi yang memiliki komitmen tanpa kondisi. Kadang-kadang kita berkomitmen tapi itu bisa berubah. Contohnya saya itu punya komitmen Bapak Ibu. Pokoknya waktu menikah dengan Pak Farel, saya itu punya komitmen pokoknya nanti kalau punya rumah, saya itu komitmennya pokoknya saya akan banyak memenuhi rumah saya dengan bunga. Itu komitmen dari awal menikah itu udah pokoknya menciptakan gitulah di pikiran saya. Tetapi itu bisa berubah Bapak Ibu. Apalagi itu berubah baru-baru ini. Karena Mika itu suka kucing. Nah, Mika ini suka kucing, saya nggak suka kucing. Lalu nggak tahu kucing siapa itu, akhirnya beranak pinak memang di rumah kami. Banyak, hitam-hitam, entah berapa ekor lah itu di rumah. Mulai dari abu-abu sampai hitam itu bulunya, banyak banget.
Dan dia suka buang kotoran itu kan, kalau kucing itu sembarangan ya. Saya nggak suka dengan baunya. Akhirnya komitmen saya mula-mula yang saya itu suka cinta dengan tanaman itu geser. Hanya karena kondisi ini loh Bapak Ibu. Komitmen saya untuk bisa menciptakan rumah yang nyaman, yang adem dengan bunga, itu bisa geser. Hanya karena kondisi ini. Atau masalah anak-anak nih. Komitmen kalian dalam mengikuti perkuliahan pun kadang-kadang bisa geser. Benar nggak? Contoh, awal kuliah kan menggebu-gebu, pokoknya 3 tahun selesai. Gitu ya, pokoknya 3 tahun nih selesai nih, pokoknya udah komit gitu nih. Selang berjalannya dengan waktu, sambil kerjalah, ya kan, teralihkan. Udah dapat uang, ya kan, udah dapat uang, lebih asik kerjanya daripada kuliahnya. Gak ngomongin Fani ya, Van, bener gak ngomongin Fani. Gak sedang ngomongin Fani. Sambil udah komitmen, pokoknya saya akan menyelesaikan kuliah saya gitu ya. Tapi berjalan dengan waktu sambil kerja, ya kan, asik udah dapat uang. Kadang-kadang itu bisa teralihkan, bisa bergeser gitu ya. Jadi yang tadinya penuh nih komitmennya itu berpegangnya kenceng, akhirnya ya bukalah sedikit-sedikit renggang gitu ya. Tetap ada komitmennya tapi nggak seteguh waktu pertama. Atau komitmen kita waktu kita kuliah, pokoknya aku akan nanti setelah kuliah saya akan selesai, saya akan kerja, saya akan bantu orang tua, bla 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 gitu ya kan. Kan itu memang komitmen kalau awal tuh menggebu-gebu. Selang berjalannya waktu, ya kan, selesailah kuliah, dapatlah kerja. Boro-boro mau kasih orang tua. Kadang-kadang kasih waktu aja susah. Gitu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang yang awalnya kekeh nih, kadang-kadang memang bisa bergeser dengan banyak kondisi, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana caranya supaya komitmen mula-mula kita yang menggebu-gebu ini tetap erat, tetap teguh? Ini gimana caranya? Ini saya dapatkan dari kisah hidup Naomi yang memang akan sangat membantu kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ruth maksud saya, bukan Naomi. Bapak Ibu, Ruth itu seorang perempuan Moab yang kisahnya itu menceritakan sebuah komitmen iman dan juga dedikasi. Ya, dia mendedikasikan dirinya tidak hanya kepada Naomi sebagai mertuanya, tetapi terlebih kepada Allahnya Naomi. Itulah yang menjadi dasar. Allahmulah Allahku, dia bilang. Kemudian Bapak Ibu, setelah kematian suaminya, dia memilih untuk tetap bersama dengan ibu mertuanya. Ini bukan merupakan satu pilihan yang mudah. Sebetulnya dia bisa aja suka-sukanya setelah kematian suaminya, dia bisa kembali ke bangsanya, dia bisa kembali menata hidupnya dengan cara yang memang dia mau. Tapi itu tidak dilakukan, dia nggak memilih itu. Karena dari awal dia sudah berkomitmen dalam hubungan pribadinya dengan Allahnya Naomi, dia katakan, Allahmulah Allahku. Sehingga dia apa? Dia melakukan komitmen itu dengan berdasar kepada Allah dan juga kepada Naomi. Kasih itulah. Jadi komitmen yang komitmen yang didasari dengan kasih. Sama halnya tentang perkuliahan tadi. Kalau teman-teman yang sedang kuliah sekarang menjalani semuanya itu dengan kasih, ingat kasihnya orang tua, mau melakukan itu, ya karena saya cinta sama orang tua saya, karena saya mengasihi orang tua saya, komitmen ini akan saya wujudkan apapun masalahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keputusan yang dilakukan oleh Ruth bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ini diambil. Ciri-ciri orang yang berpegang pada komitmen itu yang pertama adalah dia mengesampingkan kesenangan pribadinya. Dia akan mengesampingkan kesenangan pribadinya. Dia akan fokus pada tujuan mula-mula. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan mula-mula Bapak Ibu, saya di Kalimantan itu waktu ambil kuliah pertama, saya punya komitmen pokoknya saya akan setia. Jadi waktu kami dibentuk sebagai hamba Tuhan itu memang jauh. Alasan pertama itu memang saya pengen melayani anak-anak di pedalaman. Akhirnya saya memilih Kalimantan. Menggebu-gebu nih. Kalau zaman dulu nggak naik pesawat Bapak Ibu, ke Kalimantan tuh naik kapal. 3 hari 3 malam tuh. Mabok-mabok di kapal ini.
Lalu sampai di sana saya senang nih suasananya, apanya itu memang sesuai dengan harapan saya. Tapi waktu mengikuti pembentukannya Bapak Ibu, lebih banyak kerja praktisnya daripada saya belajar teologi. Pagi-pagi di bel kan bangun, terus kita nebas gitu ya, habis renungan, terus kerja praktis tuh nebas gitu. Dan namanya juga di Kalimantan banyak yang ditebas, rumput di mana-mana ditebasin gitu, terus semua kayak gitu-gitu. Lalu kalau sore gitu, selain kuliah kita itu masih ada kerja praktis lagi, nanti ada yang piket masak lagi, begitu seterusnya. Belajar juga masak air, nggak kayak di sini beli air ya udah air isi ulang datang. Kalau di sana ini masang api terus buat tungku kayak gitu, masak air gitu, nimba air, masak di tungku kayak gitu-gitu. Jadi rasa airnya pun rasa asap gitu ya. Kadang-kadang tuh saya masukin pandan supaya nggak terlampau bau. Lalu proses yang menurut saya itu sulit. Akhirnya komitmen saya mula-mula mau melayani anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman. Saya akan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Karena pembentukan yang menurut saya ini berat, itu bisa loh geser. Saya telepon bapak saya. Kalau zaman dulu kan, kalau mau telepon itu bukan Mbak, pakai wartel yang 0341 kayak gitu-gitu. Pakai kode gitu 0341 bintang telepon gitu kan. Terus itu ada nominalnya nih. Kalau uang saya misalnya cuma 10.000, kalau sebelum 10.000 kan saya udah harus tutup. Kalau enggak nanti dia langsung mati gitu. Saya bilang dengan bapak saya, "Pak, jarang ya saya cerita tentang bapak saya." Biasanya ibu saya. "Pak," saya bilang, "aku mau pulang," katanya gitu. "Loh, nyapu," kata bapak saya. "Kenapa?" kata bapak saya. "Wong aku di sini tuh disuruh nebas, aku tuh disuruh masak, aku tuh disuruh ini, aku tuh disuruh itu." Lalu bapak saya ingatkan saya, "Ingat nggak? Dulu kamu bilang gini, apapun Pak, pokoknya aku hanya akan pulang kalau sudah berhasil," kata bapak saya. Tek gitu, saya ingat gitu. Begitu menggebu-gebunya itu. Gitu ya Bapak, begitu menggebu-gebunya itu lalu saya langsung minta bapak saya doakan saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini komitmen kita ini dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita itu tergeser dan tidak fokus lagi pada komitmen mula-mula. Masing-masing pribadi kita, suami istri, komitmen mula-mula dalam pernikahan itu pasti ada ya. Apakah ini masih tetap dipegang erat? Ataukah udah mulai pegel tangannya, ya kan? Gitu kan, renggang dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingatlah, dalam komitmen kita kepada Tuhan ada tujuan yang sudah kita janjikan itu kepada Tuhan. Apapun janji kita kepada Tuhan dalam komitmen itu, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa. Ya, apapun pribadi kita masing-masing pribadi itu kita punya tujuan mula-mula itu apa, Tuhan gak pernah lupa itu. Kalau kita bisa lupa, Tuhan tidak pernah lupa sekoma-komanya dalam yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai bergeser komitmen kita seperti halnya Ruth. Dia tetap memegang janjinya bahwa dia akan tetap menyembah Allahnya Naomi, dia akan percaya kepada Allahnya Naomi, dan dia akan menyertai Naomi kemanapun Naomi akan pergi. Dilakukan? Dilakukan. Padahal kalau dipikir, bisakah dia memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Bisa. Apakah kalau dia akan bersama dengan Naomi kehidupannya akan lebih baik? Apakah kehidupannya akan lebih menjanjikan? Enggak Bapak Ibu. Dalam perjalanannya apa? Waktu dia bersama dengan Naomi pergi ke Bethlehem, apa yang dilakukan? Dia harus ngapain? Bukannya dia akan dapat tempat yang enak, dia tinggal ngerawat Naomi. Enggak. Dia harus memungut sisa panen dari pemanen. Jadi ada pemanen, ada orang panen di depannya, dia itu di belakangnya. Sisa-sisa itulah yang diambil dengan tekun untuk mencukupkan kehidupannya dan juga Naomi. Bukan kemudahan yang dia dapat waktu dia memegang komitmen itu Bapak itu. Bukan. Tapi kenapa dia tetap melakukannya? Sekali lagi itu kembali kepada tujuan mula-mula dia mau melakukan itu karena cintanya dia kepada Allahnya Naomi dan karena dia juga mengasihi Naomi. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tapi ini dilakukan oleh Ruth sebagai orang Moab. Boleh dong dia kembali ke tempat mulanya, tapi itu enggak jadi pilihan. Bukan hal yang mudah yang dia lakukan, tetapi komitmen itulah yang dia jalankan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu?
Mungkin ketika kita berpegang pada komitmen kita mula-mula kepada Tuhan ataupun kepada sesama ataupun kepada gereja ini, mungkin semua itu bisa bergeser karena 1, 2, 3 dan atau lain hal. Tetapi ingatlah, ketika Bapak Ibu dan saya tetap berpegang pada komitmen kita kepada Tuhan, lihat apa yang dihasilkan oleh Ruth. Dengan ketekunannya itu, dukacitanya diganti menjadi sukacita. Lalu kemiskinannya diganti menjadi kelimpahan. Waktu dia akhirnya dinikahi oleh Betul. Pak Budi ini kayak konkordansi berjalan loh. Ingat semuanya loh. Saya salut loh sama Pak Budi. Wah, puji Tuhan. Bapak nggak usah merendah gitu. Jadi waktu pada akhirnya dia dinikahi oleh Boas. Tadi waktu dalam kesusahan dia masih memegang komitmen. Lalu waktu dalam keadaan suka, bisa kan dia udah. Naomi udah ditinggalin aja lah. Kan dia udah dapat kehidupan yang baru. Tapi itu juga tidak dilakukan Bapak Ibu. Dalam keadaan susahnya, dia tetap berjanji untuk menolong Naomi. Dia tetap menyembah Allahnya Naomi. Dan pada akhirnya waktu keadaan suka itu juga hampir dalam kehidupannya, dia tetap melakukan hal yang sama. Enggak bergeser, tidak berubah. Ini hebatnya satu pribadi yang luar biasa ini Bapak Ibu, seorang wanita yang cukup berpegang pada komitmen kepada Allah. Setelah sampai di Bethlehem, Ruth segera mencari pekerjaan dan lain sebagainya, itu dijalani dengan tekun. Lalu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan kita sekarang, saya tidak tahu di bagian komitmen mana yang sudah bergeser dalam kehidupan kita kepada Tuhan atau dengan pasangan atau dengan anak-anak kita. Ingatlah bahwa kita harus memegang itu dengan komitmen itu, dengan dibungkus dengan kasih, didasari dengan kasih kepada Tuhan. Kalau sudah didasari dengan itu, kita menjalaninya pasti dengan sukacita. Sama halnya dengan Ruth. Pasti dia juga mengalami kesulitan. Tapi dia menjalaninya dengan sukacita. Dan dia mau berpegang terus pada komitmennya di hadapan Tuhan. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya pun hampir menyerah dengan komitmen ini. Saya itu dapat kesempatan untuk kalau PPG itu saya dapat kesempatan untuk mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Nah, tengah saya menjalani modul saya selesaikan, udah aman Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba yang Gwen sakit dan lain sebagainya, itu kan sebelum saya sakit kan Gwen dulu berhenti dia karena saya harus ngurus Gwen. Kalau lama saya sakit. Wah Bapak Ibu, itu rasanya saya gini, kayaknya udahan deh gitu, saya udah mau menyerah. Padahal komitmen awal saya bilang dengan Tuhan, ini udah anugerah. Tuhan kasih dari sekian banyak kami guru-guru, salah satunya saya itu dapat kesempatan itu saya sudah pegang, pokoknya saya akan selesaikan. Saya komitmen akan berjalan dengan Tuhan. Tapi waktu masalah itu datang, begitu saya dinyatakan bahwa saya harus menjalani operasi, lalu harus istirahat dan lain sebagainya. Sementara waktu deadline untuk PPG itu harus pengumpulan video lah, bikin video di kelas lah, saya masih di rumah. Orang udah take video 3-4 kali, saya masih tidur di rumah gitu. Saya pikir sudahlah, kayaknya enggak nih gitu ya. Komitmen saya untuk mula-mula kayaknya ya udahlah, kalau emang enggak rezekinya kan kita suka gitu ya, kalau enggak rezekinya ya udah kan gitu. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Justru dalam kondisi yang susah itulah, pegang erat terus. Gantungkan erat itu terus dan berpengharap terus kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Selesai operasi saya masuk di hari Senin. Saya langsung ambil video Bapak Ibu. Padahal video itu durasinya 2 jam. Saya 10 menit berdiri aja saya udah setengah mati waktu itu. Saya bilang sama salah satu rekan kerja, Tia, Bu Tia, saya mau ambil video hari ini. Begitu masuk kelas, LCD nggak bisa diputer lagi. Saya cari orang lagi, Pak Eko, ditolong. Udah gitu speakernya nggak mau hidup lagi. Saya cari lagi teman saya lagi, dibetulin lagi. Udah nih, lah bangkunya belum diatur per kelompok. Bangku kelas saya bangku baru berat, saya nggak bisa angkat-angkat. Saya kerahkan orang-orang untuk bantu saya. Itu Bapak Ibu, maksud saya kita nggak langsung, ya udahlah gitu.
Tuhan gak mau begitu. Tuhan membentuk kita itu menjadi pribadi yang memegang erat komitmen dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Konyol Bu Esther kalau bilang gitu. Orang baru sakit kayak gitu. Banyak yang mengatakan begitu. Tapi saya tahu Tuhan gak akan membiarkan saya sendiri. Pada akhirnya hari itu take satu video, selesai Bapak Ibu. Gak 2-3 kali take, 1 kali take, selesai. Bukan karena saya, bukan Pak Robi. Bapak gak tahu saya tengah ngambil video, saya udah nyandar. Saya pikir gak kelihatan kameranya, saya nyandar, saya ngomong saya teman saya, capek Butia. Nggak masuk di videonya itu ada. Saya nyandar, saya bilang, capek Butia. Saya bilang. Tapi jalan Bapak Ibu. Sesudah itu belum selesai, harus edit lagi dari 2 jam, dari 70 menit jadi 30 menit, ngedit lagi. Si Daryl pun saya bilang, Daryl bantu Daryl, tapi Daryl kan juga terbatas. Sambil dia ngerjain tugasnya, ya namanya anak muda ya, kadang-kadang bantu kita kan ya gitulah, ya kan. Tapi pada akhirnya selesai. Gimana ceritanya saya dengan Daryl, pokoknya selesai aja gitu. Pegang Bapak Ibu, kesulitan itu pasti ada, kita gak bisa meminta semua kemudahan. Jalani semua kesulitan itu, pegang teguh komitmen kita, jalan sama Tuhan. Pasti nanti kita akan mengalami hal-hal yang dialami oleh Ruth. Amin. Pegang Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu melihat penyelesaian satu demi satu yang dikerjakan Tuhan buat kita. Bukan kita yang menyelesaikan. Dan pada akhirnya kita hanya bilang, Tuhan kita luar biasa. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Banyak hal dalam kelemahan Tuhan ditinggikan. Yang saya lihat itu membuat saya semakin rendah hati dan tidak mengandalkan pikiran saya, tidak mengandalkan kekuatan saya. Ternyata justru di tengah kelemahan saya lah Tuhan menyatakan kuasanya. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Karena saya nggak bisa bangun-bangun dari ruang operasi itu, saya lama nggak bisa bangun, saya hanya bisa dengar dokternya manggil, Bu Esther, operasinya selesai, tapi saya nggak bisa bangun. Bapak Ibu, nggak bisa bangun. Malah saya lihat itu Mpok Alfa tengah nggak bisa bangun. Saya lihat itu Bapak Ibu di alam bawah sadar saya lihat Mpok Alfa, kan dia baru meninggal ya Bapak Ibu. Saya bilang, dalam nama Yesus saya bilang. Bapak Ibu ketawa, tapi hari itu saya nggak bisa ketawa, saya takut kalau nggak bisa bangun. Tapi pada akhirnya ya setelah itu saya pulih, cukup taat, saya tidur, saya nggak ngerjain apa-apa, pokoknya tidur. Ya Tuhan pulihkan. Tetapi itulah Bapak Ibu, komitmen di hadapan Tuhan itu penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut kesulitan Bapak Ibu, kesulitan itu akan membuat kita justru melihat hal-hal besar. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah kehidupan Ruth yang luar biasa. Dia bisa memilih hal-hal yang menyenangkan, yang bisa menyukakan hatinya, yang bisa membuat dia itu suka-suka dia, tapi dia nggak memilih itu. Dia memilih bagian yang mungkin itu sulit, tapi dia mengerjakan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya lihatlah, komitmen Ruth berbuah manis. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua.